Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Koran, Budayakan Membaca. Sebelum kita membahas ke topik utama, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, jika channel ini mencapai 100.000 subscriber, maka saya akan mengadakan giveaway motor Xiaomi A1 keluaran terbaru. Keluarnya itu baru sekitar 1 minggu yang lalu ya, motor Xiaomi A1. Motor ya, motor bukan HP tapi motor. Oke, bisa dilihat di YouTube juga motor Xiaomi A1 itu seperti apa. Nanti jika channel ini mencapai 100.000 subscriber, saya akan membagi-bagikan motor Xiaomi A1 keluaran terbaru. Kalian bisa lihat spesifikasinya di YouTube. Ketik aja motor Xiaomi A1. Nanti saya akan mengadakan giveaway motor itu. Oke. Hari ini saya mendapat berita dari kompas.com. Beritanya itu hari ini sekitar 1 jam yang lalu ya. Tepatnya itu jam 5.40. Jokowi akhirnya belak-belakan soal alasan tak mau lockdown. Oke. Presiden Joko Widodo akhirnya belak-belakan soal alasan kenapa tak memutuskan karantina wilayah atau lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Jokowi menyebut lockdown tak menjadi pilihan karena akan mengganggu perekonomian. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang, Batam. Kepulauan Riau. 1 April 2020 kemarin. Lockdown itu apa sih? Orang gak boleh keluar rumah. Transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat berhenti, semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua berhenti. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu, kata Jokowi. Kita ingin tetap aktivitas ekonomi ada, tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman. Social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Sambungnya. Oleh karena itu, Jokowi lebih memilih penerapan pembatasan sosial berskala besar. Dengan skema PSBB ini, aktivitas perekonomian tetap berjalan, namun tetap ada sejumlah pembatasan demi mencegah penyebaran COVID-19. Misalnya, penerapan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah daerah yang rawan. Masyarakat terpaksa keluar rumah juga diingatkan untuk disiplin menjaga jarak satu sama lain. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau kita semua disiplin melakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan tiap habis kegiatan, jangan pegang hidung atau mata, kurangi itu kunci tangan kita sehingga penularan betul-betul bisa dicegah, ucap Jokowi. Oke, kita ke halaman kedua. Tuh ada iklan nih. Sabar ya teman-teman. Oh, ini harus dipotret nih, soalnya ini iklannya mengganggu banget nih. Astagfirullah. Namun Jokowi tak pernah mengungkapkan alasan yang gamblang atas pilihan itu. Misalnya pada jumlah pers di Istana Bogor, Senin 16 Maret 2020, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya boleh diambil oleh pemerintah pusat. Ia melarang Pemda mengambil kebijakan itu. Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikir untuk kebijakan lockdown, kata Jokowi tanpa merinci lebih jauh alasan melarang lockdown.
Selanjutnya, kok jadi ada iklan gini ya? Maaf ya teman-teman kalau agak mengganggu. Selanjutnya, pada rapat gubernur seluruh Indonesia lewat video conference Selasa 24 Maret 2020, Jokowi juga kembali menyinggung soal lockdown. Jokowi menyebut ia kerap mendapatkan pertanyaan kenapa tak melakukan lockdown seperti negara-negara lain. Lagi-lagi Jokowi tak mengungkapkan alasan yang gamblang. Ia hanya menegaskan setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu, lockdown, kata Jokowi. Meski demikian, arahan Jokowi itu diabaikan oleh sejumlah kepala daerah. Sejumlah daerah tetap memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau lokal lockdown dengan caranya masing-masing. Misalnya, terjadi di Tegal, Tasikmalaya, Papua, Makassar, Ciamis, Surabaya. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan surat permohonan untuk karantina wilayah ibu kota kepada pemerintah pusat. Pembatasan sosial berskala besar, banyaknya pemerintah daerah yang tetap melakukan lockdown membuat pemerintah pusat sempat mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau 20 PP tentang karantina wilayah. Oke, kita ke halaman selanjutnya. PP ini apa lagi nih? PP atau peraturan pemerintah ini akan menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tak lama setelah menerima surat dari Anies. Namun, pada akhirnya, opsi untuk menerbitkan PP karantina wilayah itu ditolak Presiden Jokowi. Jokowi justru menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan soal berskala besar. Skema PSBB ini juga sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Bedanya, pembatasan dengan skema PSBB tidak seketat karantina wilayah. Pemerintah juga tidak harus menanggung kebutuhan hidup warga selama PSBB diberlakukan. Juga dengan diterbitkannya PSBB ini, Presiden Jokowi pun meminta kepala daerah untuk satu visi menangani pandemi virus corona. Sebab sudah ada payung hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Jangan membuat acara sendiri-sendiri, sehingga kita dalam pemerintahan juga berada dalam satu garis visi yang sama, kata Jokowi. Dengan PP yang baru ditekan ini, setiap kepala daerah bisa melakukan penerapan PSBB jika menganggap daerah sudah rawan penyebaran COVID-19. Namun, PSBB tersebut tetap harus diusulkan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Jokowi juga kembali menekankan dengan terbitnya aturan ini, Pemda dilarang lakukan lockdown atau karantina wilayah. Bahwa ada pembatasan sosial, pembatasan lalu lintas itu pembatasan wajar karena pemerintah daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing. Tapi sekali lagi, tidak dalam keputusan besar misalnya ke karantina wilayah dalam cakupan gede atau istilah yang sering dipakai lockdown, kata dia. Oke, berarti habis. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan.
Untuk kekurangannya saya minta maaf, dan sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian bahwa jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya itu nggak nanggung-nanggung, yaitu motor Xiaomi A1 keluaran terbaru, dan baru keluarnya itu sekitar 1 minggu yang lalu. Itu bisa dicek di YouTube. Tulis aja motor Xiaomi A1. Nanti saya akan mengadakan giveaway hadiah itu jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Oke. Jika kalian menyukai video ini, silahkan kalian klik like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika serasa video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke teman-teman kalian, dan bagikan ke Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Oke, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.